Berikut saya akan jelaskan mengenai penelitian saya terkait manajemen risiko proyek dalam konteks keselamatan konstruksi. Di mana sektor konstruksi di sini memiliki peran yang sangat penting untuk kontribusinya terhadap negara, diantaranya terkait produk domestik bruto di berbagai negara, di mana khususnya di Indonesia, sektor konstruksi itu menyumbang sekitar 10,3% dari PDB Indonesia pada tahun 2018, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pasar konstruksi terbesar kedua di Asia. Kemudian juga menyumbang berperan penting terhadap pembangunan infrastruktur, di mana anggaran infrastruktur Indonesia itu meningkat sebesar 30% per tahun sejak 2015. Dan juga sektor konstruksi itu memiliki peran vital dalam perekonomian global, di mana terkait pertumbuhan ekonomi dan juga lapangan kerja. Dijelaskan bahwa investasi di sektor konstruksi itu diperkirakan akan meningkat dari 11,4 triliun pada tahun 2018 menjadi 17,5 triliun pada tahun 2030. Terkait peran pentingnya, tetapi masih ada tingkat kecelakaan yang sangat perlu diperhatikan di industri konstruksi, di mana menurut Wijaya Ningtyas dijelaskan bahwa sektor konstruksi itu secara inheren berisiko tinggi karena padat karya dan memiliki lingkungan kerja yang dinamis dan juga berpotensi berbahaya. Albert 2020, Kan et al. 2024, dan Lu et al. 2023 menjelaskan bahwa industri konstruksi itu menyumbang 25% hingga 40% dari semua kecelakaan kerja fatal di seluruh dunia. Dengan tingkat cedera non-fatal 71% lebih tinggi dibandingkan industri lain. Di mana sektor konstruksi di Indonesia itu menyumbang lebih dari 30% dari semua cedera akibat kerja. Akan tetapi sektor konstruksi di Indonesia itu berkembang. Namun, tantangan dalam penerapan keselamatan kerja itu masih besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena langkah-langkah keselamatan konstruksi di Indonesia itu masih sering dianggap sebagai opsional saja. Apabila tingkat kecelakaan kerja itu tidak tertangani dengan baik, itu akan berdampak secara ekonomi, di mana adanya kompensasi pekerja, ada biaya tambahan terkait perawatan medis akibat kecelakaan kerja, kemudian juga terjadi penundaan proyek, dan juga peningkatan premi asuransi. Untuk dampak operasionalnya, akan terjadi inefisiensi dalam pelaksanaan proyek, dan dampak psikologis dan emosionalnya itu terjadi tekanan mental, kecemasan, dan trauma psikologis. Oleh karena itu, sangat diperlukan manajemen risiko proyek dalam konteks keselamatan konstruksi, di mana merupakan pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian keselamatan melalui kebijakan, prosedur, dan praktek yang terstruktur. Penelitian terkait manajemen risiko ini dikarenakan adanya keterbatasan dari kajian terdahulu atau penelitian terdahulu, di mana masih terdapat banyak penelitian hanya berfokus pada yang pertama pendekatan manajemen risiko yang statis, jadi tanpa membahas kompleksitas dan variabilitas risiko keselamatan kerja. Kemudian juga penelitian terdahulu masih fokus pada metode manajemen risiko tradisional yang sangat bergantung pada pengalaman yang subjektif. Dan juga penelitian terdahulu terlihat masih kurang melakukan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan mengenali risiko keselamatan selama fase proyek yang berbeda pada penelitian sebelumnya. Sehingga diperlukan tinjauan literatur sistematis pada penelitian ini yang fokus mengenai manajemen risiko proyek dalam konteks keselamatan konstruksi, di mana masih relatif terbatas. Adapun dalam tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui implementasi praktis dari manajemen risiko proyek dalam konteks keselamatan konstruksi. Untuk penilaian kelayakan artikel, di mana database yang peneliti gunakan adalah Scopus,
peneliti melakukan kriteria inklusi di mana artikel tersebut layak untuk dianalisis dalam SLR ini, dan kriteria eksklusi di mana artikel tersebut tidak dilanjutkan oleh peneliti untuk dilakukan analisis, sehingga diperoleh bahwa jumlah final dari artikel jurnal itu adalah 62 artikel jurnal terindeks Scopus. Adapun tahun yang banyak meneliti terkait manajemen risiko proyek itu sekitar tahun 2023, di mana negara yang paling mendominasi adalah negara Cina dengan 37,5%, yaitu 21 artikel. Oleh karena itu, dari hasil penilaian kelayakan artikel jurnal diperoleh bahwa dominasi publikasi itu di Cina, kemudian isu besar keselamatan konstruksi itu di Cina, karena dalam 5 tahun terakhir ini di Cina manajemen risiko keselamatan konstruksi masih menjadi perhatian besar, dikarenakan kecelakaan dan kematian pada sektor konstruksi di Cina itu masih tinggi, di mana tahun 2019 kecelakaan itu naik sekitar 5,3% dan kematian naik sekitar 7,6%. Jadi masih ada tantangan dalam mengelola risiko keselamatan pada sektor konstruksi di Cina, terutama karena lingkungan proyek yang kompleks dan berkembang. Sehingga masih diperlukan adanya kebutuhan pendekatan fleksibel untuk manajemen risiko keselamatan konstruksi di Cina, sehingga dapat merespon kondisi proyek yang selalu berkembang secara dinamis. Kebutuhan ini juga diperlukan di negara Indonesia, di mana risiko keselamatan di Indonesia itu masih tinggi. Jadi walaupun industri konstruksi itu semakin berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, tapi masih menghadapi risiko keselamatan konstruksi yang besar. Di mana penyebab risiko keselamatan konstruksi di Indonesia itu adanya praktek manajemen keselamatan yang buruk dan juga implementasi program K3 yang tidak memadai. Dan juga masih lemahnya penegakan peraturan K3 di Indonesia karena masih dianggap sebagai opsional, karena masih sering dipandang sebagai beban biaya oleh banyak bisnis di industri konstruksi. Oleh karena itu, kita perlu meninjau terkait implementasi praktis dari manajemen risiko proyek dalam konteks keselamatan konstruksi, diantaranya terkait penilaian risiko keselamatan konstruksi yang secara komprehensif, kemudian yang kedua terkait efektivitas pengendalian risiko keselamatan konstruksi, dan yang ketiga terkait adaptasi berkelanjutan dalam sistem manajemen risiko keselamatan konstruksi. Yang pertama, penilaian risiko keselamatan konstruksi secara komprehensif itu pendekatan sistematis untuk penilaian risiko, di mana memerlukan integrasi dari berbagai metode dan akurasi prediksi peristiwa yang tidak aman, sehingga dapat memastikan bahwa langkah keselamatan itu berbasis data yang andal dan dapat meningkatkan kinerja serta keberhasilan proyek. Kemudian juga perlu adanya integrasi metode penilaian risiko keselamatan konstruksi, di mana integrasi itu dapat melalui pendekatan secara kualitatif dan atau juga kuantitatif atau mixed method dari kedua pendekatan tersebut. Jadi hal tersebut juga bisa menggunakan logika fuzzy untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas manajemen risiko proyek. Di antaranya metode logika fuzzy seperti fuzzy Bayesian network atau fuzzy Topsis dan fuzzy analytic hierarchy process, di mana yang memberikan pemahaman lebih jelas terkait ketidakpastian dan kompleksitas dalam penilaian risiko proyek konstruksi. Metode penilaian risiko di antaranya kita biasa gunakan di antaranya matriks risiko yang memperhitungkan probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang dapat membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko-risiko kritis dalam proyek konstruksi. Kita juga dapat menggunakan simulasi Monte Carlo, di mana pendekatan probabilitas ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang bagaimana risiko dapat bervariasi dalam skenario yang berbeda. Atau kita juga bisa menggunakan analitik hierarki proses, di mana metode penilaian risiko ini digunakan untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko keselamatan dalam proyek konstruksi. Untuk akurasi penilaian risiko, itu kita perlu melihat melalui data real time dan juga data historis. Di mana data real time itu memberikan evaluasi berkelanjutan, objektif, dan komprehensif dari kondisi lokasi saat ini yang memungkinkan intervensi keselamatan lebih efektif dan tepat waktu. Dan juga kita perlu data historis, di mana memberikan wawasan jangka panjang yang esensial untuk perencanaan strategis di masa depan melalui analisis tren keselamatan. Dengan menggabungkan data real time dan respon cepat dan juga data historis untuk analisis tren keselamatan dari waktu ke waktu, ini akan membuat alat ukur keselamatan konstruksi lebih efektif dalam meningkatkan dan mempertahankan standar keselamatan di lokasi konstruksi. Untuk efektivitas pengendalian risiko keselamatan konstruksi, itu juga diperlukan langkah konkret dalam pengendalian risikonya. Kemudian juga perlu adanya evaluasi berkala terkait pengendalian risiko di keselamatan konstruksi tersebut, dan juga diperlukan adanya integrasi teknologi inovatif dalam pengendalian risikonya. Untuk adaptasi berkelanjutan dalam sistem manajemen risiko keselamatan konstruksi, itu diperlukan adanya proses yang dinamis untuk perbaikan dan penyesuaian langkah keselamatan. Kenapa? Karena itu akan memungkinkan organisasi proyek itu terus memperbaiki dan menyesuaikan langkah-langkah keselamatan sehingga selalu mutakhir dan efektif sesuai dengan perubahan teknologi, metode kerja, dan lingkungan kerja di lapangan. Dan juga mengelola sifat proyek yang terus berkembang. Jadi kemampuannya beradaptasi itu sangat penting untuk mengelola sifat proyek konstruksi yang terus berkembang. Juga perlunya ada proaktif dalam mengidentifikasi risiko baru. Jadi hal ini untuk menyesuaikan strategi dalam meminimalkan potensi bahaya. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu perlu adanya studi lanjut mengenai strategi implementasi dan evaluasi berkelanjutan keselamatan konstruksi di era industri 4.0 agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, efisien, dan adaptif. Kemudian perlu juga dilakukan studi lebih lanjut mengenai analisis dinamis sistem manajemen risiko keselamatan konstruksi di era digital. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih.